Dok, emangnya kalau Bu Mil sering overthinking itu bisa bikin darah tinggi ya dok? Emang kenapa dia overthinking ya? Iya nih dok, udah pusing mikirin biaya lahiran. Tambah overthinking baca-baca berita di sosmed. Aduh, darah tinggi banget deh. Biar overthinkingnya nggak berkelanjutan, yuk kita bahas. Hai Semangat Indonesia, welcome back to Dr. Niko Channel. Nah, kali ini kita akan bahas tentang hipertensi dalam kehamilan. Seberapa bahayanya sih? Dan faktor resikonya apa aja? Udah tahu dong apa arti dari hipertensi? Hiper itu adalah lebih, tensi itu adalah tekanan darah. Jadi hipertensi adalah tekanan darah yang tinggi. Nah, kok bisa sih smart moms yang sedang hamil mengalami hipertensi? Sebenarnya ada beberapa faktor resiko yang bisa menyebabkan hipertensi pada smart moms. Contohnya seperti obesitas, diabetes mellitus, kondisi hipertensi di kehamilan sebelumnya, atau memang smart moms sudah mengalami hipertensi sejak sebelum kehamilan. Nah, selain itu, usia ibu di atas 35 tahun yang tergolong kehamilan beresiko tinggi juga bisa menyebabkan hipertensi. Pola makan yang tinggi garam sebenarnya bisa saja sih merangsang hipertensi. Tapi pada prinsipnya, ibu hamil tidak diperkenankan untuk diet garam ya. Jadi memang tidak boleh berlebihan, tapi tetap harus dikonsumsi garam. Karena garam juga diperlukan dalam kehamilan. Kondisi depresi atau stres pada ibu hamil juga bisa memicu hipertensi loh. Selain itu, kehamilan kembar juga bisa menyebabkan hipertensi. Itulah mengapa sebenarnya kehamilan kembar digolongkan ke dalam kehamilan yang bersifat patologis. Karena banyak sekali kemungkinan-kemungkinan yang bisa menyebabkan kehamilan kembar ini tidak baik untuk ibu maupun janin. Tapi sekali lagi ya, semua moms yang sedang hamil kembar nggak perlu khawatir. Cukup lakukan saja pemeriksaan rutin ke dokter kandungan supaya semuanya berjalan dengan baik. Nah, untuk smart mom yang suka merokok atau minum minuman alkohol sejak sebelum kehamilan, sebenarnya juga merupakan salah satu faktor resiko yang bisa menyebabkan hipertensi. Kemudian, smart moms yang malas beraktivitas ya, itu juga bisa merupakan salah satu faktor resiko penyebab hipertensi. Oleh karena itu, olahraga saat hamil memang diperkenankan, tapi olahraganya intensitasnya yang ringan hingga sedang ya, jangan yang sedang hingga berat. Nah, yang terakhir nih, kondisi-kondisi medis ibu seperti hipertiroid dan lain sebagainya itu juga merupakan salah satu faktor resiko penyebab hipertensi. Oleh karena itu, kondisi ibu juga harus diperbaiki, bahkan sebaiknya sejak sebelum merencanakan kehamilan. Jadi sebenarnya ada beberapa jenis hipertensi dalam kehamilan. Nah, yang pertama gestational hypertension, di mana hipertensi gestasional ini terjadi hanya karena kehamilan. Tetapi pada kondisi hipertensi gestasional ini yang tidak disertai dengan kelainan ginjal dan lain sebagainya, maka lebih tidak berbahaya dibandingkan apabila sudah ada gangguan ginjal seperti pada kondisi-kondisi preeklamsia, di mana nantinya akan ditemukan protein di dalam urin smart moms. Nah, preeklamsia ini juga bisa berubah menjadi eklamsia, di mana pada kondisi eklamsia akan terjadi kejang yang bisa membahayakan jiwa smart moms dan anak yang dikandung. Nah, selain ketiga jenis hipertensi tadi, ada juga hipertensi kronis. Yang digolongkan ke dalam hipertensi kronis adalah smart moms yang memang sudah mengalami hipertensi sejak sebelum kehamilan atau di bawah 20 minggu kehamilan. Nah, ketika hipertensi kronis tadi mengalami kelainan ginjal dan kemudian menjadi preeklamsia, maka hal ini juga dikenal dengan superimpus preeklamsia. Pada kasus-kasus di mana hipertensi ini naik secara perlahan, maka seringkali tidak bergejala pada smart moms. Tetapi pada kasus hipertensi yang naik secara cepat akan menyebabkan beberapa gejala. Salah satunya seperti sakit kepala, pundak sering nyeri, kemudian hingga pandangan kabur. Bahkan pada kasus-kasus di mana akan terjadi eklamsia, selain pandangan kabur, smart moms juga akan mengalami penurunan kesadaran hingga kejang. Selain itu, bisa juga terjadi muntah yang proyektil. Maksudnya, muntah yang tidak disertai dengan mual
sehingga smart mom bisa mengalami muntah yang tiba-tiba saja. Nah, kalau sudah ada tanda-tanda seperti ini, di mana ada sakit kepala hebat, muntah yang proyektil, kemudian pandangan kabur, bahkan hingga hilang kesadaran, harus segera datang ke rumah sakit. Karena apabila dibiarkan, maka kondisi ini merupakan kondisi yang dikenal dengan impending eclampsia, di mana akan terjadi kejang pada ibu hamil yang bisa membahayakan ibu hamil dan janin. Ingat ya, tanda-tanda bahaya tadi. Nah, pada smart moms yang sudah memiliki faktor-faktor resiko yang sebelumnya saya sudah sebutkan tadi, sebaiknya smart moms segera berkonsultasi dengan dokter kandungan smart moms. Apalagi kalau memang smart moms pernah mengalami preeklamsia di kehamilan sebelumnya, maka ada kemungkinan terjadi preeklamsia berulang di kehamilan ini dari mulai 30 hingga 80% loh, tergantung dari kondisi preeklamsia atau eklamsia di kehamilan yang lalu. Pada kasus-kasus seperti ini, smart moms akan diberikan pencegahan preeklamsia oleh dokter kandungan smart moms, seperti pemberian obat pengencer darah, kalsium, vitamin D, dan lain sebagainya. Nah, selain itu, smart moms juga harus mengelola stres ya, karena stres atau depresi pada ibu hamil juga sangat beresiko untuk menyebabkan hipertensi ini muncul dan bisa saja berakhir pada preeklamsia. Jadi, smart moms harus enjoy your pregnancy supaya happy-happy aja dan jauh-jauh deh hipertensi. Jadi, nggak perlu overthinking lagi ya Dea dan smart moms. Paham kan? Paham kan? Kalau smart moms masih punya pertanyaan lain, boleh nih tulis di kolom komentar di bawah ini, atau kunjungi Instagram saya di nicholas_spog. Dan ingat-ingat untuk like, subscribe, dan share video ini supaya saya tetap bisa menjawab pertanyaan smart moms se-Indonesia.